bukan hanya sekolahnya yang menolak, SLB-nya ini SLB ya? SLB? Iya. SLB masih menolak. Hari Pendidikan Nasional selalu kita peringati dari tahun ke tahun. Dan tahun 2026 ini apakah kita akan melihat dampak yang besar di Hari Pendidikan Nasional ini untuk teman-teman tunanetra di Indonesia? Kembali lagi bersama saya Aryani di Media Pertuni. Dan hari ini edisi khusus di mana saya nggak sendirian, tapi ditemani juga dengan host, teman saya di Ketua Departemen Pendidikan Sosial dan Budaya, Mas Yayan Sariman, yang juga sekarang sedang menempuh S2 di UNY lewat jalur LPDP. Hai Mas Yayan. Halo Mbak Aryani. Makasih banyak udah mau datang di edisi spesialnya Media Pertuni dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026. Iya, senang bisa bergabung. Dan hari ini juga tema spesialnya, tamu spesialnya itu ada Bapak Ketua kami. Ketua kami di K3 itu ada Bapak Dr. Jacobus Tribagio MPD. Selamat datang Bapak di Media Pertuni pertama kali ya Pak? Terima kasih. Kalau ke kantor sih sering. Oh, iya, tapi diundang media kayaknya baru kali ini. Baru kali ini. Terima kasih sudah mau datang dan ngobrol di edisi khusus benar-benar spesial di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini Pak. Baik, siap. Pak kan kita udah denger tadi gelarnya S3 tuh kan ya, doktor luar biasa. Ya. Jadi inspirasi buat kita semua. Mungkin mau cerita nggak sih Pak perjalanan pendidikan inklusi atau pendidikan Bapak sebagai seorang tunanetra sampai bisa jadi dokter seperti sekarang? Baik, terima kasih Mbak Aryani, Mas Yayan. Juga saya sapa dulu teman-teman tunanetra se-Indonesia. Hari ini spesial memperingati Hari Pendidikan yang selalu kita peringati. Menjawab pertanyaan atau mungkin paling tidak sedikit bercerita ya bagaimana perjalanan pendidikan ketika saya sampai ke S3. Teman-teman tunanetra se-Indonesia harusnya bersyukur sekarang ini ada pendidikan inklusi dan itu digaung-gaungkan. Zaman saya sekolah SMA itu dulu integrasi dan settingnya itu adalah tunanetranya yang mengikuti dan dipaksa untuk ya katakanlah terpaksa mengikuti sistem yang ada di umum. Kalau dulu saya di SMA Negeri 1 Ciamis. Jadi mengikuti, tunanetranya mengikuti. Jadi tidak ada kurikulum khusus, tidak ada guru yang disiapkan memang untuk mendampingi. Kalau mungkin ada itu personal. Lalu S1 di UPI itu juga belum ada pendidikan inklusi. Jadi berjuangnya itu personal. Tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau S1 saya sekitar 91 dan lulus 95, lanjut S2. Dulu juga belum ada. Mungkin awal-awal digaungkan atau dikenalkan apa itu inklusi. Tapi belum sampai kepada masuk ke dalam lembaga, ke dalam institusi. Berjuangnya masih personal. Tantangannya luar biasa, bukan hanya tantangan perjuangan pribadi atau personal, tetapi juga menghadapi lembaga, dosen, bahkan kalau bicara masalah rekrutmennya barangkali belum semudah sekarang, se-accessible sekarang. Lalu lanjut S3 itu sudah lumayan baik implementasi pendidikan inklusi, tapi memang masih ada sedikit perbaikan-perbaikan. Demikian Mbak Aryani. Terima kasih banyak nih Pak. Luar biasa sekali. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Pak? Tadi kan kita, berarti kita harus follow nih, kita yang menyesuaikan diri gitu kan ya Pak? Betul. Nah, tantangan buat Bapak yang paling ada hampir menyerah mungkin gitu? Oh ada. Kalau tunanetra berjuang sampai ke jenjang minimal S1, itu sudah luar biasa sebenarnya. Kalau orang non disabilitas itu berjuang dengan satu langkah. Kalau tunanetra disabilitas itu dengan 5 sampai 7 langkah. Contoh kecil. Kita mau kuliah harus cari kendaraan. Kita mau cari referensi harus datang ke perpustakaan. Ke perpustakaan itu cari buku, harus mencari reader dulu. Janjian dengan reader harus pakai telepon koin yang waktu itu kita harus janjian. Belum tentu orangnya yang mau jadi reader itu punya waktu.
Terus kita harus mengeluarkan anggaran, dana untuk ngerekam, beli kaset, beli baterai dan seterusnya. Itu contoh tantangan ya. Belum lagi dari sisi rekrutmennya. Dulu saya masih zamannya UMPTN. UMPTN itu tidak ada untuk penyandang disabilitas, pelaksanaan yang dibuat atau disetting khusus untuk disabilitas. Jadi tunanetra waktu itu yang harus menyesuaikan dengan sistem rekrutmen umum UMPTN dulu. Begitu. Nah, nanti mungkin secara khusus Mas Yayan bisa cerita tuh rekrutmen yang sekarang. Kan Mas Yayan kebetulan LPDP. Iya. Nah, Iya, Pak. terus yang keduanya bagaimana kurikulumnya, bagaimana materinya, sudah akses belum, bagaimana birokrasi, bagaimana SDM dosen ketika menghadapi saya punya pengalaman pahit yang mungkin tidak akan lupa. Ketika saya masuk di perkuliahan, dosen itu kebetulan tidak tahu kalau saya tunanetra, itu diperlakukan kayak orang non disabilitas, menunjuk. Ya kamu gitu ya. Kamu ini itu di sini, di situ gitu, tanpa menjelaskan ini gambar apa, ini posisinya di mana dan seterusnya, sehingga buat saya itu sangat menyulitkan ya. Itu contoh-contoh yang mungkin itu menjadi PR ke depan. Setidak-tidaknya ini menjadi bagian dari pertimbangan ketika Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi itu mendesain keterlaksanaan pendidikan inklusi itu berangkat dari level SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Begitu Mbak Aryani. Oke, Pak Tri, menarik sekali sebetulnya kalau ngomongin soal pendidikan inklusi. Karena sebetulnya tentang implementasi pendidikan inklusi ini akan terus bergerak ya. Kalau tadi saya melihat berkaca dari pengalaman Pak Tri ketika kuliah S1 pada tahun 90-an dengan berbagai case yang sekarang, Betul. itu sebetulnya beda-beda tipis Pak. Artinya perubahannya tidak terlalu besar tentang keterlaksanaan inklusi itu sendiri. Karena di lapangan pun yang saya amati, bahkan juga yang saya alami sendiri, itu effortnya masih lebih banyak di mahasiswa disabilitasnya itu sendiri. Ya, oke. Mungkin Mas Yayan bisa cerita sedikit. Ya. Kan sekarang Mas Yayan kan jadi mahasiswa. Ya, betul Pak. Waktu saya S1 dulu, itu pada awalnya saya ingin mengikuti seleksi SNBT atau seleksi mandiri berbasis tes. Tapi waktu itu saya dapat masukan dari beberapa kakak tingkat yang menyampaikan bahwa kalau kamu nanti ikut SNBT itu peluang keterimanya sangat-sangat minim. Apalagi waktu pelaksanaan tesnya belum ada pendamping khusus, jadi kamu sendiri yang harus membawa pendamping ke lokasi tesnya. Akhirnya pada waktu itu saya memilih jalur lain, jalur mandiri prestasi. Tahun berapa tuh Mas Yayan? Gimana Pak? Tahun berapa? Itu tahun 2020. Baru dong. Baru. Artinya kalau tadi kita lihat dari pengalaman Pak Tri di tahun 1990-an, sebetulnya antara masa itu dan masa sekarang implementasi pendidikan inklusi di Indonesia tidak terlalu banyak perubahan gitu ya Pak Tri ya? Ada masih Sebenarnya sih perubahan ada, namun memang perlu banyak perbaikan-perbaikan. Catatan-catatannya PR-nya itu masih banyak. Contoh saja seperti kasus Mas Yayan yang alami itu masih berlangsung di beberapa tahun terakhir. Kebetulan saya di Jawa Barat itu masuk di tim advokasi musyawarah kerja kepala sekolah. Setiap tahun kami mendampingi itu pasti ada kasus. Contoh pelaksanaan UTBK untuk mahasiswa tunanetra yang low vision. UTBK itu mungkin bisa dijelasin dulu Pak. Ujian tertulis. Ujian tulis berbasis komputer. Iya. Nah, komputernya sudah disiapkan belum? Hardware, softwarenya. Betul. Kami sudah menyampaikan, bahkan waktu itu tembusan ke Komisi Nasional Disabilitas, sampai ke LTMPT ya. Waktu itu namanya tim seleksi ya, ke perguruan tinggi. Nah, kami sudah layangkan, tapi sampai sekarang barangkali harus terjun dulu, harus teriak-teriak dulu, baru mungkin didengar ya. Kami sudah ke helpdesk-nya sudah lapor. Iya. Tapi untuk mengorientasi hardware, bukan kita teman-teman atau siswa-siswa itu tidak ingin mengetahui isi tesnya atau materi tesnya ya.
hanya ingin mengorientasi hardware, mengorientasi software yang dipakai, itu tidak boleh, tidak diizinkan. Nah itu contoh kecil ya. Belum lagi ketika teman-teman yang low vision itu tidak disiapkan dengan layar besar, sehingga tetap lagi harus menggunakan pendamping. Itu. Dan juga nggak boleh bawa laptop sendiri katanya. Oh itu udah pasti, sudah pasti nggak boleh. Iya. Ya, nah contoh-contoh seperti itu Mas Yayan. Barangkali Mas Yayan pengalamannya dulu bagaimana? Ya kalau saya dulu karena waktu seleksi masuk perguruan tingginya tidak mengikuti tes, saya mungkin lebih banyak ketika sudah di perguruan tingginya begitu Pak. Jadi waktu Ukbing itu semacam ujian kemampuan berbahasa Inggris. Itu tuh perguruan tinggi di satu sisi mewajibkan bahwa semua mahasiswa wajib mengikuti ujian kompetensi bahasa Inggris. Dan itu berbasis komputer juga. Ketika kami sampai di lokasi ujian, kami menanyakan apakah ada disediakan komputer khusus yang sudah dilengkapi dengan screen reader untuk kami yang tunanetra. Perguruan tinggi atau penyelenggara tesnya itu menyampaikan itu tidak ada. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya itu kami di kampus dulu punya namanya UKM ya, Gempita, Gerakan Mahasiswa Peduli Inklusi dan Disabilitas. Kami sudah sering mengadvokasi sampai ke balai bahasanya, sampai ke rektoratnya, audiensi berkali-kali menyampaikan soal itu. Memang disediakan, tapi itu di perpustakaan dan itu pun tidak melalui review dengan para pengguna dengan penyandang tunanetra gitu. Waktu itu Mas Yayan di mana? Waktu itu saya di UM, ini waktu S1 Pak. Akhirnya ketika sampai di lokasi tes itu tidak adanya perangkat itu, terus ketika kami mengadvokasi apakah kami boleh menggunakan pendamping, itu juga tidak diperbolehkan gitu. Dan pada akhirnya perguruan tinggi atau ya semacam penyelenggara tesnya itu mengambil kebijakan untuk penyandang disabilitas tidak usah ikut tes, langsung mendapatkan surat rekomendasi. Padahal di satu sisi kami juga punya keinginan untuk sama dengan teman-teman yang lain ya, apapun kewajiban itu, kalau memang kewajibannya tes, kami juga mau tes gitu. Betul. Contoh-contoh itu kan tidak terangkat ya, atau tidak bisa didengar oleh stakeholder atau tim yang memang menyiapkan sistem rekrutmennya. Barangkali suara-suara itu memang harus kita munculkan. Nah, Pertuni ke depan tetap kita harus hadir, mendampingi, bahkan kita tetap harus kolaborasi. Nah ini bocoran terakhir, perbaikan barangkali catatan untuk teman-teman calon-calon mahasiswa. Memang ini terkait dengan pendataan juga harus berani muncul bahwa dirinya itu disabilitas. Jadi terdata bahwa dia penyandang disabilitas, sehingga panitia lokal atau panitia yang menyelenggarakan tes itu tahu. Nah kalau memang itu tetap diperlakukan atau disikapi dengan cara-cara yang kurang aksesibel, ya setidaknya itu menyalahi atau bahkan melanggar undang-undang nomor 8 2016 termasuk sistem rekrutmen perguruan tinggi yang aksesibel. Nah, berarti dari mulai pendaftaran aja ini udah bermasalah. Betul, gitu ya. Masalah ya. Betul, bermasalah. Kasus tiap tahun selalu ada. Selalu ya. Selalu ada. Belum lagi petugas teknis di lapangan. Nah, itu yang terlalu SDM, kaku. ya. Betul. Itu yang terlalu kaku. Harusnya kan diberi informasi. Bagaimana cara melakukan pendampingan, berkomunikasi dengan tunanetra, hardware apa yang digunakan, software apa yang digunakan. Gitu. Tidak perlu menyebutkan materi tesnya lah, enggak. Atau isi soal-soal, enggak. Kami hanya ingin tahu, ingin orientasi. Untuk khususnya di UPI sudah oke untuk mempersilahkan orientasi sebatas ruangan ya, tapi tidak sampai explore hardware, software, tipe komputer yang digunakan, seperti itu masih belum. Kita ini tugas kita nih Mas Yayan. Kebetulan Mas Yayan kan di Departemen Pendidikan, Sosial dan Seni Budaya. Ini nanti ke depan ya. Ini dari rekrutmen Mbak Aryani.
belum lagi pelaksanaan di Betul. lapangan. Ketika sudah masuk menjadi mahasiswa itu masih ada tantangan lagi. Dari sekolah juga kan ya Pak, bukan Masih hanya banyak perguruan lagi. tinggi kan ya? Betul, Dari betul. pendidikan dasar juga Dari kan? pendidikan dasar. Hmm. Contoh lah, katakanlah, kalau kita berbicara 6 poin saja yang harus dipenuhi, kita mungkin harus mengevaluasi lagi. Sudah sejauh mana sih keterlaksanaan di level lapangan atau di grassroots ya, sekolah terendah katakanlah, sekolah yang paling dasar, paling bawah, SD, SMP, SMA. 6 yang saya maksud itu tadi ya, sistem PPDB-nya, penerimaan siswa barunya. Mulai dari penerimaan siswa baru. Betul, itu kan ada di sana ada asesmen, harus ada deteksi ketika orang tua bawa surat dokter, sementara dokter susah diakses, sementara jauh dari lokasi, apalagi kalau yang di daerah terpencil, itu mengeluarkan biaya. Kadang harus 6 jam menempuh ke puskesmas dan seterusnya. Iya. Itu isyarat-isyarat, harusnya kan ada afirmasi itu. Itu dari pendaftaran. Kalau sudah masuk, bagaimana sikap perlakuan termasuk sarana, kurikulum. Kalau kurikulum mungkin sekarang ada yang sudah oke ya, sudah bagus. Disesuaikan dengan potensi kemampuan, karena di sana ada asesmen awal, asesmen kemampuan ketika mengikuti pembelajaran, lalu ada asesmen akhir. Nah, tapi ketika mengikuti pembelajaran itu kan setidak-tidaknya diperhatikan juga lingkungan yang ramah, lingkungan yang aksesibel itu sudah belum. Sarana bantu, alat bantu, alat pendidikannya. Ini Pertuni sering mendapat keluhan dari lapangan ketika teman-teman siswa tunanetra memerlukan pembesaran ya, loop, kaca pembesar untuk yang low vision. Ada nggak di lapangan? Dari pihak ya, itu ada penyedia nggak? Nggak ada. Ya, dulu Pertuni punya unit low vision Jakarta dan Jogja. Sekarang udah tidak lagi karena supportingnya nggak ada. Bahkan waktu itu stimulasi kita sudah menjalin MOU ternyata hanya berlangsung sesaat dan tidak berlanjut ya. Nah, dalam hal ini kan tingkat konsistenitasnya itu seperti apa? Nah, mungkin itu bisa kita nilai bersama ya. Itu. Lalu yang berikutnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua nih yang punya anak disabilitas double. Bukan hanya single. Kalau yang single yang misalnya murni tunanetra, gitu ya, betul. cuma tunanetra. Ini yang double. Yang double itu yang double handicap itu misalnya tunanetra plus apa? Tuli. Tunanetra plus tuli, tunanetra plus autis, tunanetra plus. Nah, itu di SLB sudah ada SOP-nya belum? Sudah ada tupoksinya belum? Sudah ada penempatan atau mungkin penunjukan? Ada salah satu SLB yang memang sudah memiliki kepedulian dan mau menerima, tapi supportnya kurang. Dari sisi tadi yang saya singgung ya, sarana untuk single disability saja masih minim, apalagi nih yang double. Gitu. Ini keluhan dari orang tua. Jadi saya harus kemana nih Pak? Saya harus menyekolahkan kemana? Bukan hanya sekolahnya yang menolak, SLB-nya ini SLB ya? SLB masih menolak. Nah, ketika sudah diterima pun harusnya kan difikirkan bagaimana SDM gurunya yang memahami kondisi anak, sarananya yang juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sudah tersedia belum? Kurikulumnya, kalau kurikulum mungkin guru-guru di lapangan kreatif ya, bisa membuat kurikulum yang memang berbasis kebutuhan anak atau berbasis need assessment, itu bisa dilakukan. Nah, itu seperti itu. Satu hal penting ya yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Patri, ini berkaitan dengan pemahaman praktik pendidikan inklusi itu sendiri Pak. Selama ini kan yang kita semua atau bahkan orang di luar sana memahami pendidikan, kalau ngomong pendidikan inklusi itu hanya terbatas pada sekolah reguler gitu. Nah, ternyata pendidikan inklusi juga berlaku di SLB ketika berhadapan dengan ragam disabilitas, begitu ya Pak ya? Ya, kita bedakan begini. Ya. Pendidikan inklusi itu seharusnya sekolah umum yang didesain untuk bisa menerima keragaman. Keragaman di sini termasuk bukan hanya disabilitas, tetapi perbedaan warna kulit dan seterusnya ya. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya ini teman-teman atau anak-anak kita yang disabilitas. Iya.
Kalau memang yang tidak mampu diinklusikan jangan dipaksa. Betul, betul. Itu masuknya nanti ke segregasi. Segregasi. Harus ada sekolah khusus juga. Karena kalau dipaksakan bukan hanya apa ya istilahnya mengganggu, tapi saya lebih senang menggunakan diksi guru yang tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal, secara efektif. Barangkali itu. Terus mengapa inklusi itu seharusnya dilaksanakan bukan hanya penunjukan dari pemerintah? Iya. Tetapi setiap sekolah itu harusnya memang inklusi, seharusnya. Gitu. Kita bisa evaluasi bersama seperti apa. Ketika pelaksanaan tadi bicara masalah SDM saja, guru-guru sudah dikenalkan belum dengan keragaman disabilitas? Iya. Ketika di kelas menemui siswa yang bersekolah inklusi atau di sekolah umum, settingnya kan harusnya dilayani kan? Iya, betul. Betul, itu. Dan saya pernah tuh Pak nemuin di sekolah dasar gitu ya, Ya. gurunya tuh bilang, ini tuh kami dipaksa inklusi, kami belum paham gimana caranya Iya. untuk menangani anak-anak ini gitu, nggak ada guru khusus, jadi Nah. bukannya mereka menyesuaikan diri, tapi mereka meminta ada guru khusus bener-bener gitu, padahal kan bukan itu konsep inklusi ya Pak. Betul. Sebenarnya untuk masuk ke dalam sekolah inklusi itu ada beberapa syarat sebenarnya ya. Kalau memang itu terimplementasi dengan baik. Sekurang-kurangnya sarana. Ya kan? Sarana itu harus aksesibel. Betul-betul harus aman. Ya, daya dukung, alat bantu termasuk kedisabilitasan itu kan ragamnya banyak. Iya. Jangan sampai misalnya tunanetra butuh tongkat, tunanetra butuh laptop, tapi dikasihnya toilet. Oh, ya, toilet disabilitas. Disabilitas. Iya kan di lapangan ini masih ada. Yang diperlukan untuk siswa tunanetra yang dikasih untuk tunadaksa, untuk disabilitas fisik. Seperti itu. Itu contoh-contoh kecil ya. Terus ini masalah tempat, lokasi. Ini kasus juga yang kemarin sempat viral. Salah satu sekolah tertua di Indonesia. Itu lokasinya sampai sekarang kan belum menetap. Masih terancam terusir, dipindahkan kemana dan seterusnya gitu ya. Nah itu contoh-contoh seperti itu pejabat pemerintah tahu nggak? Atau mungkin ya katakanlah kalau ini mungkin terjadinya di Jawa Barat, Pak KDM ya, Pak Deddy Mulyadi tahu nggak? Sampai hadir di sana ada satu kelas yang dipakai 3-4 rombel, mungkin ya kita tahu bahwa Pak Deddy memang masalahnya Banyak. menangani se-Jawa Barat banyak ya. Iya. Nah, jangan sampai hanya menerima laporan-laporan yang bagus-bagus saja. Sudah Pak, selesai dilaksanakan. Sudah Pak, beres dan seterusnya. Ini belum menyelesaikan substansi, akar masalahnya belum terselesaikan. Bocoran terakhir memang kami mendengar ya untuk bagian sarana. Kebetulan itu kan kompleknya di komplek Wiataguna. Pak Mensosnya bagus, sudah ada perhatian. Namun memang tidak bisa memutuskan, kayaknya ini memang harus Pak Prabowo nih yang Turun tangan. Betul ya, karena ini kebijakan ya sedikit politis lah. Iya. Nah itu setidak-tidaknya jangan sampai digusur, jangan sampai sekolah di situ yang memang dari dulunya dari 1901 itu terusik ya, sementara sekarang ada program sekolah rakyat di sana. Sekolah rakyat, benar. Ya itu contoh ya, itu sarana. Belum lagi di alat bantu tadi, terus guru-guru penempatan yang kurang sesuai, terus juga daya dukung. Nah jangan sampai juga berbasis dapodik sebenarnya. Dapodik itu data siswa ya. Bantuan pemerintah itu kalau di SLB melihat dari jumlah siswa per kepala itu sampai kapan nggak akan berkembang. Pasti akan terkucilkan terus, tidak bisa membangun sarana fisik yang layak. Karena dihitungnya per kepala, misalnya anggaplah per siswa itu bernilai 1 juta. Kalau SLB tidak akan mungkin bisa mencapai ribuan siswa dalam satu sekolah kayak di sekolah umum, nggak mungkin kan? Kalau di sekolah umum mungkin bisa 1.500 atau 1.200 per kepala 1 juta tinggal dikalikan kan, bisa 1 M bantuannya. Kalau SLB nggak akan mungkin bisa. Iya. Oleh karena itu di tingkat lapangan memang kami prihatin untuk Bapak Ibu orang tua, memang kita sedang
Pertuni nih sedang terus mengupayakan ketemu dengan Pak Menteri, dengan anggota DPR RI ini, semoga ini bisa didengar ya. Harusnya memang turun sampai paham dan mengerti, mengetahui akar masalah. Barangkali tidak hanya terima laporan-laporan dari bawahan saja yang barangkali tidak menyentuh sampai kepada akar masalahnya. Persoalan. Betul. Itu Mas Yayan. Jadi Iya. kalau berbicara minimal ya dari 6 saja. Dari sarana, rekrutmen, SDM, kurikulum, alat bantu, termasuk sistem monitoring, evaluasinya gitu ya. Dari jenjang SD sampai SMA dan perguruan tinggi masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, ini tugas Pertuni ke depan. Ini Pak Menteri Pendidikan barangkali kalau mungkin bisa langsung terjun melihat ke lapangan. Iya. Sampai ke akar masalahnya. Kalau mungkin jangan sampailah masalah itu terus berlangsung bertahun-tahun, bahkan isunya berkembangnya viralnya itu 5 tahunan gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kayak periode presiden. Ya biasanya begitu Mbak Aryani. Ya akhirnya yang jadi korban kan siswa. Iya kan? Nah ini Pak, kalau kita ngobrolin tentang sarana, prasarana, itu kan akhirnya akan berhubungan lagi dengan budgeting tuh Pak. Dan mereka tuh akan bilang sekolah kan ya kita nggak ada dana untuk hal seperti itu gitu. Bikin guiding block mungkin, nyiapin tadi sarana prasarana yang Bapak bilang. Akhirnya bilang kalau sekolah inklusi ini mahal ya ternyata. Ya, sebenarnya gini, ketika berpikirnya nilai, kuantitas, ya nilai dana, kalau dihitung mengeluarkan dana untuk pembelian sarana yang aksesibel termasuk lokasi yang memadai, yang tidak tergusur-gusur terus, atau mungkin di Indonesia ada nggak pilot project percontohan sekolah yang aksesibel, sekolah yang welcome, yang ramah, sekolah yang jadi percontohan gitu ya, ada nggak? Kita bisa kita evaluasi gitu ya. Nah, mungkin ukurannya bukan dinilai, tetapi dampak ketika itu sarana dicukupi, disediakan, terus siswa kita bisa lulus, akhirnya bisa mandiri, bisa berkarya dan bekerja, tidak lagi bergantung, bisa nggak dibandingkan dengan itu Mbak Aryani? Pasti tidak sebanding kan? Jadi investasi jangka Betul. panjang Iya. sebenarnya kan. Kita jangan menghitung nilai, wah ini mahal. Mahal itu untuk saat ini, tetapi untuk next time-nya tidak, karena pemerintah tidak harus lagi membantu, tidak harus lagi menggantungkan bantuan dari pemerintah, karena dia diharapkan kan nantinya bisa mandiri kan. Ya katakanlah contoh lah, nanti Mas Yayan lulus S2 misalnya jadi guru, tidak lagi kan menggantungkan bantuan pemerintah, atau katakanlah membutuhkan hal-hal yang sifatnya darurat gitu kan. Iya. Enggak kan, harapannya pasti teman-teman tunanetra itu bisa mandiri kan. Justru Termasuk bayar pajak ya Pak. Nah, justru pembayar pajak. Saya bayar Mbak Aryani. Iya kan? Saya Bener punya kan? NPWP. Tuh, iya benar Saya jadi berarti kan. narasumber di beberapa tempat kena. Kena NBW. Kena. Potongan pajak ya. Iya, potongan pajak ada. Berarti kan kita berpartisipasi ya Pak secara penuh. Termasuk saya PNS, saya juga bayar pajak. Iya, saya tidak lagi bergantung kan. Padahal kalau dikaitkan dulu daya juang, katakanlah zaman-zaman dulu belum ada inklusi ya, tunanetra itu betul-betul daya juangnya gigih ya. Sampai misalnya bisa survive ke perguruan tinggi S1 itu udah luar biasa. Itu misalnya kalau dihitung dengan nilai, dikalkulasikan dan dikaitkan dengan sekarang mandiri, itu tidak sebanding. Mungkin dulu mahal gitu, tapi ketika sekarang sudah mandiri, pemerintah tidak ikut campur tangan lagi, karena punya income kan, ya punya income, bahkan bisa bantu teman-teman, bisa mendampingi, bahkan berkontribusi kepada masyarakat gitu, berpartisipasi. Partisipasi. Betul. Gitu. Mungkin ini ada satu pertanyaan pamungkas nih dari saya Pak. Tadi kita sudah banyak sekali ngobrolin soal pendidikan ya, terutama fokus kita itu implementasi pendidikan inklusi. Dari apa yang kita obrolin ternyata masih banyak banget persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam implementasi pendidikan inklusi.
Nah, pertanyaan saya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang katakanlah sekarang masih aktivis disabilitas gitu ya Pak. Ya. Implementasi pendidikan inklusi sekarang itu sebenarnya masih sekedar apa ya, formalitas atau mau diarahkan kemana ke depannya kalau terus seperti ini gitu Pak? Ya. Kalau semangatnya, regulasinya, termasuk harapannya itu bagus. Pendidikan inklusi itu bisa mengakomodir kan dari seluruh keragaman, menyiapkan sarana, menyiapkan dan seterusnya ya, pokoknya dari minimal 6 aspek tadi sekurang-kurangnya. Ketika itu terlaksana dengan baik, dipastikan pemerintah itu nggak akan kerepotan. Pemerintah itu tidak akan banyak memberikan stimulasi bantuan-bantuan karena diharapkan mereka bisa mandiri nantinya gitu ya. Kalau diukur dengan barangkali sudah tercapai atau belum ya, kita dari perspektif Pertuni sebagai organisasi advokasi masih jauh dari harapan. Betul. Terus kita upayakan semakin inklusi semakin bagus, karena kan semakin kesini harapannya kan ya katakanlah kita harus menyesuaikan dengan program-program pemerintah yang saat ini gitu ya. Gitu. Nah, tugas Pertuni ke depan ini mengawal pendidikan inklusi. Nah, terlaksana dari SD sampai SMA, perguruan tinggi bahkan ya. Nah, dari perguruan tinggi saja misalnya nih kalau kita singgung. Apa sih kontribusi perguruan tinggi untuk disabilitas? Sebenarnya kalau di bidang kemahasiswaan katakanlah, ketika riset itu kan bisa diarahkan untuk fokus-fokus nyentuh dengan problem disabilitas. Iya. Disabilitas itu ragamnya banyak. Itu Betul. bisa kan? Iya, Pak. Kekuatan itu kekuatan tuh perguruan tinggi. Dosen ada pengabdian masyarakat tentang penelitian gitu. Bukan, jadi penelitian itu tidak hanya di perguruan, tidak hanya di mahasiswanya. Kalau mahasiswa di S1, S2, S3 kan pasti ada tugas akhir itu kan. Dosen pembimbing bisa mengarahkan tuh ke disabilitas, isu-isu Paling tidak bisa menyentuh isu-isu real gitu ya Pak, masyarakat gitu. Nah, dosen juga bisa melakukan fokusnya ya katakanlah komposisi persentasenya diarahkanlah ke penyandang disabilitas. Terus juga pengabdian masyarakat ada dalam perguruan tinggi kan, itu bisa juga dari aspek situ. Itu seharusnya itu bisa menyentuh dan bisa lebih membumingkan lagi inklusivitas sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara atau masyarakat yang inklusif. Apalagi sekarang itu kan ada yang lagi booming di perguruan tinggi itu PKM ya Pak. PKM, proyek kegiatan mahasiswa itu diajak penelitian gitu. Jadi jangan hanya katakanlah mengangkat isu-isu yang tren atau isu-isu yang memiliki nilai popularitas betul. Sementara yang marginal atau katakanlah kelompok-kelompok yang kurang katakanlah mengangkat isu itu akhirnya tidak disentuh ya. Ya contoh katakanlah kelompok rentan dan kelompok yang terpinggirkan itu termasuk yang disabilitas. Tunanetra sudah ya katakanlah termarginal lagi kan. Nah seperti itu. Nah itu harusnya juga menjadi bagian dari konsen pemikiran, konsen perhatian, konsen implementasi sampai bukan hanya implementasi saja tapi keberhasilannya, outcome-nya gitu. Nah itu tugas kita semua Mbak Aryani, Mas Yayan. Tugas berat ini. Jadi gini Pak, kalau saya kan mungkin dunia pendidikan tunanetra ini baru gitu ya Pak ya. Saya baru kuliah lagi di tahun 2017 dan ngerasa beruntung. Kenapa? Karena saya kuliah dengan kemajuan teknologi yang ada, jadi mudah gitu Pak. Mungkin kalau saya ngalamin zamannya Bapak, saya nggak ngerti tuh kalau harus saya nulis braille gitu kan. Dan sekarang kan kita tinggal pakai laptop gitu ya, pakai handphone. Nah berarti kan kemajuan teknologi ini ngebantu banget nih Pak buat keberlangsungan pendidikan. Sedangkan masih banyak hal-hal yang tidak akses nih. Apalagi kan sekarang kayak kreatif banget ya guru-guru itu ya untuk ngajar pakai PDF kayak gitu kan. Ternyata PDF-nya nggak kebaca, nggak akses hasil dari scanan foto gitu-gitu kan. Terus website sekelas Perpusnas saja itu tidak bisa diakses. Wow. Jangankan perpustakaan nasional lah. Saya sebut saja salah satu universitas yang seharusnya ini menjadi
ujung tombaknya perguruan tinggi di Indonesia, kita bisa akses nggak? Tunanetra bisa akses nggak ke sumber atau ke webnya aja? Websitenya mungkin bisa Pak, tapi akses bukunya ini Pak, Betul. bukunya ini nggak bisa dibaca. Betul. Nah itu ya, ini keluhan-keluhan teman-teman yang berkuliah ya, kita terbuka saja ya. Saya juga sering ngalamin itu, Pak. Tuh. Nah itu yang Karena kita perlu banyak bahan bacaan kan. Iya. Nah, memang ini sudah ada perbaikan ya. Saya sebut saja ini universitas terbuka di Indonesia. Ini kan sebenarnya universitas yang betul-betul familiar dan betul-betul yang bisa diakses oleh disabilitas, khususnya tunanetra ya. Karena bisa mengikuti kuliah di berbagai daerah, berbagai tempat ya, dengan situasi dan kondisi yang barangkali ya menjangkau juga 3T itu kan. Iya. Biayanya tidak mahal, teman-teman tunanetra bisa masuk ke sana gitu. Nah, namun ada beberapa poin barangkali untuk sumber-sumbernya kurang aksesibel. Kurang aksesibel. Betul. Itu yang dikeluhkan. Termasuk perguruan tinggi kalau di dalam referensi atau saya browsing itu ada 100 sekian perguruan tinggi menyatakan inklusi. Perguruan tinggi inklusi. Tapi inklusinya sudah sejauh mana kita harus bisa nilai ya. Kawal terus. Iya, kalau misalnya inklusi itu seharusnya terpenuhi sekurang-kurangnya 6 poin tadi, ya, itu bisa dievaluasi atau kita bisa nilai inklusinya baru kelas 1 atau kelas 2, ya, atau level 3 dan seterusnya ya. Iya. Nah, begitu, Mas Yayan. Siap, terima kasih banyak nih. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mas Yayan ya. Iya. Ini di hari apa? Pendidikan Nasional 2026 ini kira-kira Bapak punya pesan pentingkah untuk pendidikan tunanetra di Indonesia? Yang pertama untuk anak-anak, adik-adik, siswa dari SD sampai SMA tetap semangat meraih cita-cita. Ketika menjadi tunanetra itu memang menyakitkan, memang menyulitkan, tetapi ketika ada semangat, kesulitan dan kesakitan itu bakal hilang. Nanti teman-teman akan mendapat alternatif solusi. Karena melihat tidak harus dengan mata, membaca tidak harus dengan mata, memperhatikan sesuatu itu tidak harus dengan mata, kita masih punya 4 indera lainnya yang bisa dimaksimalkan. Tetap semangat teman-teman, adik-adik, anak-anak. Lalu untuk orang tua tunanetra, kebetulan disertasi saya tentang parenting, orang tua yang masih belum sepenuh hati menerima putra-putrinya dengan kondisi disabilitas. Pemerintah diharapkan ke depan memang harus meningkatkan kehadirannya. Ya, contoh tadi siswa double disability itu kalau mungkin selama ini tidak dirasakan hadirnya pemerintah, ada beberapa sekolah yang sudah mulai welcome, sudah mulai menerima. Jadi tidak perlu kecil hati, tetap bersemangat, mendampingi. Kunci sukses salah satu putra-putrinya yang disabilitas itu adalah pendampingan orang tua. Pendampingan untuk bisa berkembang, terus dimotivasi. Yang terakhir untuk masyarakat. Ini setidak-tidaknya masyarakat membangun situasi yang positif, memberikan dukungan, dorongan, bisa menerima. Terus pandangan-pandangan yang selama ini muncul bahwa tunanetra itu hanya bisanya menunggu bantuan, tunanetra itu bisanya itu katakanlah menggantungkan orang lain. Ketika masyarakat memberikan peluang, memberikan kesempatan, termasuk barangkali dukungan-dukungan yang memang akhirnya bisa hidup mandiri, yakin bahwa kami juga harapannya akan atau keinginannya itu bisa hidup mandiri. Begitu kan Mbak Riani ya, Mas Yayan ya? Iya, betul. Keinginannya begitu. Kita tidak akan bergantung, malu sebenarnya menerima bantuan terus ya. Charity terus. Betul. Inginnya kami itu punya juga penghasilan yang tetap, hidup mandiri, bersosialisasi dengan masyarakat. Sekalipun dengan cara-cara yang berbeda, tidak harus dengan melihat. Kami punya cara untuk kami bisa hidup. Demikian. Ya, terima kasih banyak, obrolannya nggak terasa waktunya. Kalau panjang pasti udah kemana-mana nih kita Mas Yayan ya. Banyak sebenarnya isu-isu yang diangkat Betul. atau yang menjadi
keresahan ketika DPP Pertuni se-Indonesia, kebetulan kita kan pengurus pusat ya, mendapat pengaduan-pengaduan sangat banyak. Nanti mungkin di segmen lain kita bisa angkat lebih spesifikan lagi. Betul. Oh berarti next stepping kita di Jogja berarti. Kan Pak Tri sama Mas Yayan di Jogja. Bisa Gak apa-apa lah. kita Kami yang ngalah. agendakan, boleh. Kami yang mengalah nanti. Siap. Terima kasih banyak. Bisa diatur. Pak Tri, terima kasih banyak sebagai Ketua 3 di DPP Pertuni, Mas Yayan. Terima kasih banyak untuk edisi spesial kali ini. Semoga lancar S2-nya sampai selesai, dimudahkan Amin. juga. Amin. Pak Tri Amin, juga amin. semoga selalu sehat dan bisa next stepping lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol tentang pendidikan untuk tunanetra, tadi kayak Pak Tri bilang itu adalah kolaborasi banyak pihak, bukan hanya satu, bukan hanya pemerintah, bukan hanya orang tua, masyarakat, tapi juga kita sebagai penyandang tunanetra itu sendiri. Jadi semoga saja Hari Pendidikan Nasional 2026 kita akan melihat banyak dampak-dampak positif yang bisa dirasakan oleh teman-teman atau sobat Pertuni di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Saya Aryani mohon pamit. Mari kita selesaikan edisi khusus Hari Pendidikan Nasional kali ini bersama Bidang 3 DPP Pertuni. Apa tuh? jadi Terus maju, semangat terus maju. Pertuni. Terima Semangat kasih. terus. Semangat Inklusi Pertuni. harus Di Indonesia. diwujudkan ya. Terima kasih.